Alina merasakan gugup saat dirinya sudah tiba di asrama militer, tempat di mana Ardan bekerja dan menjadi tempat selama ini Ardan tinggal. Ternyata jaraknya lumayan jauh dari rumah Gendra, namun jaraknya dekat dari kosan tempat Alina dulu tinggal. "Kenapa? Kok kayak gugup gitu?" tanya Ardan sambil terkekeh kecil. Alina melihat ke arah Ardan, lalu menganggukkan kepalanya dengan cemas. "Iya gugup, takut, malu juga," ucap Alina dengan gemas. Ardan mencubit ujung hidung Alina dan menggenggam tangan Alina sambil sebelah tangannya memarkirkan mobilnya. "Gak apa-apa kali, selama kamu sama aku pasti kamu akan baik-baik saja. Semua orang di sini juga baik-baik kok, gak ada yang jahat. Kamu cuman perlu berbaur aja sama mereka." "Ya kayak SKSD gitu," jelas Ardan. "Emangnya gak apa-apa kalau SKSD gitu?" tanya Alina. Ardan tersenyum. "Ya gak apa-apa dong, bahkan mereka lebih suka orang yang aktif bicara loh daripada yang pendiam," ucap Ardan. Akhirnya Alina menganggukkan kepalanya dan tanpa persetujuan Alina, Ardan mengajak Alina untuk turun dari mobilnya dan berjalan menuju Provos untuk meminta izin. Ardan mengajak Alina berkeliling asrama. Sekaligus, Ardan ingin mengenalkan Alina kepada teman-temannya. "Wah, Komandan Ardan bawa siapa nih?" tanya seorang pria yang sedang bergerombol dengan teman-teman lainnya. Mereka sedang piket sepertinya. Bisa Alina lihat yang berbicara tadi bernama Reza, lalu ada yang bernama Adi, Gino, Andi, dan Junior. "Di mana, Komandan?" tanya Andra, tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Reza. "Lagi pulang Komandan ke rumahnya," jawab Gino. Enggak di rumah dinas?" tanya Ardan lagi. "Tidak Komandan, tadi sih katanya mau pulang ke rumah pribadinya," ucap Andi. "Izin Komandan, Komandan belum menjawab pertanyaan saya tadi. Cewek cantik di samping Komandan ini siapa ya?" tanya Reza sambil terkekeh lagi. Ardan lagi-lagi tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Reza. Ardan malah mempersilahkan Alina untuk duduk di hadapan mereka itu. Alina memperkirakan bahwa mereka ini adalah adik tingkat atau junior dari Ardan karena merasa tidak enak dengan adik tingkat Ardan karena tidak kunjung mendapat jawaban dari Ardan. Alina memutuskan untuk membuka suaranya. "Perkenalkan semua, nama saya Alina. Saya teman dari Kak Ardan," ucap Alina dengan senyum yang menghiasi wajah cantiknya. Junior juga Reza berebut ingin bersalaman dengan Alina. Iya, kenalin juga Junior," ucap Junior sambil mengulurkan tangannya. Namun belum sempat Alina menerima ukuran tangan Junior, Ardan segera menepis tangan Junior yang akan menggenggam tangan Alina. "Nggak usah bersentuhan, bukan muhrim," ucap Ardan dengan nada dinginnya. "Komandan juga belum sah kok, udah saling genggam aja," ucap Adi. "Malahan katanya masih temen," ucap Gino. "Iya, temen hidup." "Wah, jadi nyari Komandan Selamat itu karena mau bicarain pengajuan ini," ucap Reza. Alina hanya diam. Dia bahagia dan senang, tapi di satu sisi lain dia juga bingung apakah benar dirinya akan diajak pengajuan oleh Ardan. Lalu mengapa Ardan tidak berbicara serius dahulu kepada dirinya juga? Ardan tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya dahulu. Ardan sambil menggenggam tangan Alina berdiri. "Sudahlah, saya mau ajak dia berkeliling dahulu. Ingat, jaga keamanan di sini, jangan lalai." "Siap Komandan." Setelahnya, Ardan mengajak Alina untuk menaiki sepeda motor yang berada di Provos, mungkin milik Ardan ataupun juniornya. Yang jelas, Ardan mengajak Alina berkeliling. Asrama Armet ini sangat luas dan juga ditumbuhi banyak pepohonan besar yang memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Ada pohon buah rambutan, durian, dan masih banyak lagi. Sesekali Ardan dan Alina berhenti untuk menyapa para ibu-ibu Persib yang mengenal Ardan dan bertanya-tanya
mengenai Alina di belakangnya. Dan ya, banyak dari ibu-ibu tersebut yang beranggapan bahwa Alina adalah calon Ardan. Alina berharap seperti itu. Malu juga dia jika dia bawah berkeliling, tapi tidak diberi kejelasan. Selanjutnya mereka mulai berjalan ke ujung asrama yang dipenuhi oleh kebun-kebun jagung, singkong, dan ada sebuah kandang kecil yang berisi beberapa ekor kambing. Udara di sini enak banget, ucap Alina setelah Ardan menepikan motornya. Ini sudah pukul 5 sore dan matahari terbenam terlihat di tempat Alina dan Ardan berdiri sekarang. Lihat sunset yang indah dan ditemani oleh orang terkasih. Memang benar-benar surga bagi Alina saat ini. Iya, indah banget, sama kayak kamu, indah dipandang kayaknya. Aku juga nggak akan bosan kalau aku mandang terus wajah kamu. Alina tertawa kecil sebagai respon perkataan yang dikatakan oleh Ardan. Gombal mulu kakak, pasti udah berpengalaman sama bidan ya? Tanya Alina menebak. No, aku nggak pernah kayak gitu. Selera aku tuh sarjana hukum. Alina tertawa dibuatnya. Bisa aja. Awas loh kalau sarjana hukum bisa-bisa salah dikit bawa-bawa pasal. Nggak apa-apa, asalkan cewek sarjana hukum itu kamu mau jadi pacarku, jadi ibu persibku. Kendra berjejak malas sedari tadi karena tidak melihat tanda-tanda kedatangan Alina. Dia sedari tadi menunggu Alina, bahkan dia sampai menyuruh David untuk membawa Hazel pulang karena dia sudah terlalu lama meninggalkan Hazel bersama baby. Sudah hampir 2 jam dia menunggu kedatangan Alina, namun tidak ada tanda-tanda Alina datang. Kendra dengan sabar duduk di ruang tamu dan sesekali melihat ke arah luar untuk memastikan apakah Alina sudah pulang atau belum. Kendra hampir menyerah. Dia sudah lelah menunggu Alina, namun deru mesin mobil membuat Kendra menegakkan duduknya dan segera mengintip keluar lewat jendela yang ada di kedua samping sisi pintu utama kediaman Kendra. Kan apa gue bilang? Alina pasti pergi sama tuh cowok, gumam Kendra. Melihat Alina yang sudah berjalan menuju ke arahnya, Kendra segera berlari untuk memposisikan diri duduk di ruang keluarga. Dari mana kamu? Tanya Kendra dingin ketika Alina sudah sampai di ruang TV. Alina tersenyum. Dari luar pak, saya lagi ada urusan. Kenapa nggak bilang saya? Saya merasa tidak dihargai sebagai bos kamu, ucap Kendra dingin. Alina menelan saliva gugupnya. Sepertinya Kendra benar-benar marah kepadanya. Dia juga salah karena tidak izin dahulu kepada Kendra. Kenapa diam? Bos kamu di sini, saya atau si Susi. Kenapa kamu seolah menganggap ini sebagai rumah kamu, padahal kamu di sini hanya bekerja. Kamu harus tahu diri di sini. Alina yang merasa tersinggung pun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kendra. Iya, saya salah, tapi bukan keinginan saya untuk bekerja di sini. Ini paksaan dan atas dasar kemanusiaan saya sendiri. Saya dari awal juga ragu dan tidak mau mengambil pekerjaan ini kan? Tanya Alina dengan tenang. Berani kamu menjawab saya? Kenapa saya harus takut? Dari awal Bapak yang membawa saya ke dalam lingkaran pekerjaan ini. Tapi kamu mau mengambil pekerjaan ini? Iya, karena saya merasa iba dengan hasil. Tidak ada alasan lain untuk itu. Uang. Alina berdecik kecil dan menatap sinis Kendra. Saya memang tidak bisa menghasilkan banyak uang seperti yang Bapak beri kepada saya sebagai upah saya menjadi ibu susu Hazel. Tapi setidaknya saya bisa mencari uang yang lebih baik dari mengurus Hazel. Bapak ingin saya pergi dari sini? Tanya Alina dengan nada menantang. Anak hukum dilawan, debat dan melawannya jago. Kendra menatap matanya dengan pelan. Dia kehilangan kontrol. Dia tidak bisa mengontrol emosinya karena kecemburuan Kendra kepada Ardan. Saya cemburu. Alina diam terpaku mendengar apa yang dikatakan oleh Kendra. Cemburu. Kendra cemburu kepadanya. Kenapa? Bukankah Kendra sudah memiliki kekasih juga? Kendra pernah berbicara kepadanya kan di saat
dia simulasi menembak dirinya saat itu. Gendra menghela nafasnya pelan. Sepertinya dia harus menjelaskan semuanya kepada Alina tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Dia ingin memperjelas semuanya dengan Alina. Dia takut jika Alina lebih memilih Ardan ketimbang dirinya. Gendra juga takut jika dia akan kehilangan Alina. Maafkan saya karena sudah kehilangan kontrol tadi, ucap Gendra dengan nada sendu. Alina melihat ke arah Gendra lalu menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa, saya juga minta maaf jika saya lancang. Maaf karena berkata keras dan sinis kepada Bapak. Saya lupa jika posisi saya di sini adalah seorang pegawai. Gendra menghela nafasnya. Saya boleh jujur sama kamu? Tanya Gendra. Alina mengangguk. Silahkan Pak, tapi sebentar, Hasil ada di mana Pak? Saya belum memandikan dia sore ini, ucap Alina. Hasil sedang dalam perjalanan menuju ke sini bersama David. Alina mengerutkan keningnya bingung. Mengapa bisa bersama David? Bukankah Hasil berangkat bersama Bapak? Ucap Alina sambil duduk di bawah David. David menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu duduk di bawah? Duduklah di atas. Tidak Pak, rasanya tidak sopan jika seperti itu. Tidak ingin memaksa Alina, Gendra hanya diam dan terus akan melanjutkan apa yang dia bicarakan. Bisa saya berbicara jujur kepada kamu? Tanya Gendra. Alina mengangguk. Silahkan, saya menyukai kamu Alina. Alina yang mendengar itu tentu saja membulatkan matanya terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Bosnya ini menyukai dirinya, tapi bagaimana mungkin? Bukankah kemarin bosnya itu sedang latihan melamar kekasihnya kepada dirinya? Tapi bagaimana bisa Pak? Bukankah Bapak sudah memiliki kekasih? Tanya Alina lagi. Gendra menghela nafasnya kembali. Itu semua bohong Alina. Saya berbicara seperti itu karena saya malu atas penolakan kamu terhadap saya. Saya mencari alasan untuk tidak terlihat mempermalukan diri di hadapan kamu. Sejujurnya saat itu saya memang benar-benar serius. Saya ingin menjadikan kamu sebagai istri sah saya dan ibu dari Hasil. Saya sangat ingin menjadikan kamu wanita yang setiap bangun dari tidur saya lihat wajah damainya. Iya, saya mengaku salah dan termakan gengsi saat itu. Padahal bisa saja saya jujur kepada kamu bahwa lamaran itu memang benar dan jauh dari lubuk hati saya memang benar-benar mencintai kamu. Jelas Gendra. Alina benar-benar terdiam dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Alina tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gendra saat ini. Gendra menyukai dirinya, bosnya menyukai dirinya. Mengapa dia? Pak, kenapa saya? Tanya Alina bodoh. Saya nggak tahu kenapa saya bisa jatuh cinta sama kamu. Saat pertama saya melihat kamu, hati saya menghangat dan dada saya berdebar keras. Apalagi saat pertama kali saya melihat kamu menyusui Hazel, saya merasa Bapak mesum. Gendra segera menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, saat itu saya tidak berpikiran seperti itu. Melihat kamu menyusui anak saya, hati saya menghangat. Hasil seperti mendapatkan sosok ibu dari kamu. Oh, maksud Bapak, sekarang Bapak berpikiran mesum kepada saya, begitu? Tanya Alina dengan sinis. Gendra tertawa garing. Ya, seperti yang kamu tahu, saya sudah lama sendiri dan pasti membutuhkan itu kan? Alina menggelengkan kepalanya. Saya nggak nyangka Bapak mesum seperti itu. Lupakan ini dahulu. Saya ingin memperjelas hubungan kita di sini. Bolehkah saya memulai untuk menyayangi kamu? Bolehkah saya yang menemani hari-hari kamu? Saya cemburu ketika kamu pergi dan menghabiskan waktu dengan tentara itu. Saya kesal, kepala saya panas. Saya marah ketika kamu dekat dengan dirinya. Ini perasaan cinta kan? Tanya Gendra dengan pandangan yang lurus dan intens menatap ke arah Alina. Alina diam. Dia tidak tahu harus berkata seperti apa. Melihat keterdiaman Alina, Gendra menyimpulkan bahwa Alina memang belum memiliki jawaban terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Gendra. Gendra tidak akan memaksa jika Alina menolak dirinya.
Namun, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menjadikan Alina menjadi miliknya. Dia akan berjuang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh David kepadanya. Pak, yang Bapak omongkan tentang tentara itu adalah kekasih saya, Pak. Dan maaf jika saya berkata seperti itu, tapi jujur, saya tidak memiliki perasaan kepada Bapak. Gendra tersenyum miris. Dirinya sudah kalah start lagi. Mengapa lelaki tentara itu bergerak cepat sekali? Bahkan dirinya belum bergerak sama sekali, dia sudah mencuri start. Lagi-lagi Ardan unggul lebih dahulu. Tapi saya boleh berjuangkan. Kamu memperbolehkan saya untuk berjuang kan? Tanya Gendra. Saya tidak akan melarang itu, Pak. Itu hak Bapak. Namun jika nanti pada akhirnya saya tetap tidak bisa dengan Bapak, maka saya meminta maaf. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memperjuangkan kamu. Saya paham bahwa kamu adalah wanita spesial di hati saya saat ini. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperjuangkan kamu. Perjuangan Gendra baru dimulai. Saya juga mau bicara sama kamu. Mulai besok, kamu harus mempersiapkan semua kebutuhan saya, seperti menyiapkan saya baju untuk pergi ke kantor dan segala apa yang saya butuhkan sebelum dan sesudah pulang bekerja, ucap Gendra. Alina hanya menganggukkan kepala. Dia masih ingat betul bahwa gaji yang dia dapat pun sebagiannya dari jatah dia mengurus keperluan Gendra. Namun saat Alina sudah tinggal di sini, Gendra tidak meminta itu ataupun mengingatkan Alina perihal hal tersebut. Alina juga sangat sungkan untuk masuk ke dalam kamar Gendra. Bahkan Alina sama sekali belum pernah melihat kamar Gendra. Iya, besok saya siapkan. Gendra menghela nafasnya. Pikirannya kini benar-benar dipenuhi oleh Alina dan Hazel. Iya, mana mungkin dia bisa melupakan Hazel, anaknya, benihnya dan segalanya. Alina memegangi kening Hazel yang menghangat. 10 menit berlalu dari kedatangan Hazel bersama David. Alina segera membawa Hazel ke kamarnya untuk membersihkan diri Hazel dan menggantikan baju untuk Hazel. Awalnya dia akan memandikan Hazel dengan air hangat, namun merasakan suhu badan Hazel yang menghangat, Alina mengurungkan niatnya. Dia hanya menggantikan baju Hazel. Ini bayi sakit ya? Jangan sakit dong, nanti aku sama siapa? Hazel terlihat tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Alina. Mima, ucapan Hazel dengan bahasa bayinya membuat Alina gemas. Tanpa basa-basi, Alina segera membuka kancing piyama dan mulai menyusui Hazel. Sambil menyusui Hazel, pikiran Alina beralih kepada peristiwa di mana Gendra mengungkapkan perasaannya kepada Alina. Alina juga bingung, sungguh, kenapa bisa Chandra menyukai dirinya, terlebih dirinya terlihat sama sekali tidak menarik sungguh. Namun Alina juga sadar bahwa semua orang yang berhak memiliki perasaan kepada dirinya atau orang lain. Tapi kenapa harus aku ya? Di saat aku udah sama Kak Ardan juga. Kemarin pakai gengsi segala sih, pakai acting lagi. Salahku juga sih. Perasaan aku habisin ke Kak Ardan.